Hai sahabat semua, kembali lagi di channel Dengerin Aja. Membuka mata perlahan, menggeser tangan ke sebelah kiri dan mendapati sang kekasih hati sudah tidak lagi di sisi. Gegas menyibak selimut, mengayunkan kaki perlahan menuju kamar mandi dan segera membasuh tubuh menghilangkan hadas yang menempel lalu lekas keluar dari dalam kamar setelah selesai berpakaian dan melaksanakan sholat subuh. Nirmala sedang menyiapkan sarapan ketika aku menghampirinya di dapur, dan dia terlihat sibuk membantu asisten rumah tangga kami memasak di sana. Sebuah senyum terkembang di bibirnya ketika aku menghampiri, membuat diri ini merasa bahagia tiada terhingga karena sepertinya ia sudah tidak lagi marah kepadaku. "Masak apa, sayang?" Tanyaku seraya melingkarkan tangan di pinggang. "Bantuin doang. Aku kan gak bisa masak. Makanya lagi belajar sama si Mbak. Aku juga mau kursus masak, mau belajar nyetir lagi supaya bisa mandiri." Jawabnya tanpa menoleh dan tetap sibuk dengan sayuran di tangannya. Aku terus menatap wajah cantiknya sambil memainkan rambut Nirmala yang masih basah, tersenyum-senyum sendiri melihat ekspresi istri yang begitu serius menyimak apa yang sedang diterangkan oleh asisten rumah tangga kami tentang nama-nama sayuran. Tawaku hampir pecah saat tahu kalau perempuan berwajah ayu itu tidak bisa membedakan mana kunyit, lengkuas dan jahe, padahal aku saja yang seorang laki-laki hafal nama-nama bumbu tersebut. "Kamu kenapa senyum-senyum begitu, Mas?" Tegurnya sambil menatap wajahku. "Kamu lucu, sayang. Ngemesin!" Jawabku seraya menarik dihungnya. "Memangnya aku bayi?" Dia mencebik bibir manja. "Kamu bayi besarku." Mengusap pipinya yang terasa begitu kenyal serata menggoda miliknya. "Udah sana, jangan ganggu. Aku lagi belajar masak biar bisa masak kayak Mbak." Nirmala menggatung kalimat, dan aku lihat wajah cantiknya kembali terlihat sendu. "Pokoknya jangan ganggu. Ribet ada Mas Vergo di dapur. Bikin aku nggak konsen. Tapi aku maunya gangguin kamu. Tapi aku nggak mau diganggu." Aku terkekeh saat melihat dia kembali merajuk. Selesai masak, perempuan berambut panjang itu lekas mengambil piring dan mengajakku sarapan. Tetapi entahlah, aku merasa sikap Nirmala kembali dingin ketika asisten rumah tangga di rumah kami sudah pergi. Apa sebenarnya tadi dia hanya berpura-pura ceria juga bersandiwara, kalau saat ini kami dalam keadaan baik-baik saja? "Sayang?" Panggilku seraya mengambil jemari istri dan menggenggamnya erat. Kali ini tidak ada penolakan sama sekali dari Nirmala. "Mas minta maaf karena sudah menyakiti perasaan kamu. Tolong jangan diam terus sama Mas. Karena diamnya kamu itu menyakiti hati Mas. Mas akan berusaha mengubah sikap Mas menjadi lebih baik lagi. Mas sangat mencintai kamu dan begitu takut kehilangan kamu. Mas takut kamu pergi meninggalkan Mas." "Sudahlah, Mas. Kita lupakan saja masalah itu. Aku sudah ikhlas dan berusaha menerima walaupun dalam hati kamu menjadi yang kedua. Resiko punya suami duda ditinggal istri meninggal ya seperti ini. Cintanya terbagi dua. Ibarat kata, aku itu seperti memiliki madu yang harus rela membagi cinta." Nirmala menatapku sambil tersenyum. "Mas mencintai kamu." Lirihku tanpa berani membalas tatapannya yang tajam itu. "Buktikan. Jangan hanya diucapkan. Aku juga memohon dengan sangat sama kamu. Tolong jangan puji-puji Mbak Kinanti terus di depan aku. Kalau memang kamu ingin menyanjung dan mengatakan cinta kepadanya, cukup dikatakan dalam hati saja, supaya tidak melukai hati aku. Aku mencintai Mas Vergo. Jadi wajar kalau aku cemburu juga terluka melihat suami yang teramat disayang menyatakan cinta sama perempuan lain di depan mata. Coba kamu bayangkan jika aku menyatakan cinta kepada Kak Irsyad di depan kamu. Apa kamu tidak marah dan cemburu?" Aku menatap matanya sekilas, merasa kesal karena tiba-tiba malah menyebut nama mantan tunangannya di saat kami sedang berdua. "Jangan liatin aku seperti itu. Insya Allah aku udah gak marah. Bukankah dalam Islam diterangkan kalau kita tidak boleh marah lebih dari 3 hari? Aku masih kesal. Tapi karena kejadiannya sudah lebih dari 3 hari aku sudahi aja ngambek aku. Takut dosa juga diemin suami terus." Spontan kedua sudut bibirku terangkat. Kusap lembut rambutnya yang masih tergerai, mengecup puncak kepalanya seraya berdoa agar Tuhan senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga kami. Aku juga berjanji tidak akan lagi bertindak bodoh serta gegabah, yang membuat orang yang teramat dicinta menjaga jarak kepadaku. "Kamu mau makan pakai apa? Apa saja aku doyan. Tapi disuapi sama kamu ya. Aku kangen dimanja." Lagi, Nirmala mencebik bibir membuatku merasa gemas dan langsung melahapnya tanpa permisi. "Mas Vergo apa-apaan sih? Jangan main nyusur aja. Kita lagi di dapur. Takut Alisa atau Simba lewat." Protesnya seraya mengusap bibirnya yang memerah karena ulahku tadi. "Mas, mulai hari ini aku yang antar jemput Echa di sekolah. Aku pengen bener-bener ngerasain jadi ibu. Ngantar sekolah, ikut rapat wali murid, juga berkenalan dengan ibu-ibu lainnya di sekolah anak kita." Ucap Nirmala seraya membantu mengancing kemeja putih yang sedang kukenakan. "Iya, sayang.
Tapi jangan sama Robi. Nanti biar Mas suruh supir di kantor tukar posisi sama Robi. Kedua alis tebal Nirmala bertaut hingga hampir menyatu sambil menatapku dengan mimik aneh. Mas Robi bisa karate kayak kamu. Jadi dia bisa melindungi aku dan Echa. Kalau begitu Mas akan carikan yang lebih hebat dari dia. Mas ini kenapa sih? Mas cemburu jika kamu dekat-dekat dengan Robi. Karena perhatian serta tatapannya sama kamu itu terlihat berbeda. Aku menjawab dalam hati. Malu rasanya mengakui kecemburuanku, apalagi memang tidak ada bukti kalau salah seorang pegawaiku itu memiliki perasaan terhadap istri. Mas cemburu? Nirmala tersenyum menggoda. Enggak! Untuk apa cemburu sama Robi? Masih gantengan Mas kemana-mana. Tampikku tidak terima. Kamu cemburu, weh. Kelihatan banget. Mas nggak bisa nyembunyiin semua dari aku. Wajah Mas Virgo kelihatan jelek kalau lagi cemburu. Sudah Mas katakan kalau Mas nggak cemburu sama Robi? Cie, ada yang cemburu sama supirnya sendiri. Gak enak kan kalau cemburu? Iya. Mas ngaku. Mas cemburu karena dia itu perhatian banget sama kamu. Dan dari tatapannya terlihat banget kalau dia itu mengagumi kamu. Tawa Nirmala pecah mendengar pengakuan dariku. Wajahnya terlihat semakin memesona saat sedang bahagia seperti itu, setelah beberapa saat tidak ada tawa maupun candaan di antara kami berdua. Mas mencintai kamu, sayang. Jangan nyaring-nyaring. Ada panggilan masuk dari Robi, dan segera menggeser ikon hijau menyapa lelaki berusia 30 tahun di ujung sambungan telepon sana. Jadi jalan gak, bos? Tanyanya dengan suara berat. Iya, saya mau mandi dulu. Baik, bos. Aku segera menggeser tombol merah mengakhiri sambungan telepon, lalu meletakkan gawaiku di atas tempat tidur. Kok malah tiduran lagi, Mas? Tanya perempuan di sebelahku sambil terus memainkan bulu-bulu di dada. Miles kerja? Pengennya di rumah terus sama kamu. Kalau kamu gak kerja, nanti siapa yang ngasih aku uang? Ayah aja bulan ini udah gak transferin jatah lo. Kalau Mas gak punya uang, apa kamu bakalan ninggalin Mas? Menatap lamat-lamat wajahnya. Mana bisa begitu? Memangnya aku perempuan matre? Aku melekuk senyum lalu kembali mendaratkan kecupan di kening, segera beranjak dari tempat tidur kemudian segera masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuh. Robi sudah menunggu di teras ketika kami keluar dan tersenyum ramah. Aku bisa menangkap sorot kekaguman ketika dia menatap wajah Nirmala yang sedang berdiri di sebelahku, sambil menggamit lenganku dengan erat. Sayang, Mas jalan dulu. Jangan kangen ya? Apa mau sekalian ikut ke kantor biar Mas nggak kesepian di sana? Sengaja menunjukkan kemesraan di depan Robi, supaya dia sadar kalau Nirmala adalah kekasih hatiku serta milikku. Nanti malah nggak konsen kerja kamu kalau aku ikut. Dia memonyongkan bibir manja. Aku mencintai kamu. Mencium pipi kanan serta kirinya, melambaikan tangan juga memberi sun jauh lalu masuk ke dalam mobil. Berlebihan memang. Tapi biarlah. Aku sengaja memanasi Robi, agar dia tidak lagi lirak-lirik kepada istri. Ibu cantik ya, Pak? Bapak beruntung punya istri secantik dan sebaik dia. Pujinya tanpa aku sangka. Semoga saja masih ada stok wanita seperti ibu di dunia biar bisa saya nikahi. Mataku mendelik mendengar penuturannya yang begitu jujur. Part ke-60. Kamu berani memuji istri saya, Robi? Tanyaku seraya menatap wajah pria yang sedang tersenyum sendiri sambil menatap lurus ke depan. Wanita cantik berhak mendapatkan pujian. Hanya memuji lo, Pak. Jawabnya tanpa menoleh. Aku terus menatap wajahnya yang sok polos itu. Kedua alisku bertaut sambil menahan rasa panas dalam dada. Yang boleh memuji Nirmala hanya saya, karena dia istri saya. Kamu tidak bisa sembarang memuji istri orang. Makanya nikah, biar gak lirak-lirik milik orang lain. Berani macam-macam, saya pecat kamu. Ancamku geram. Robi terkekeh. Ekor matanya melirikku yang sedang duduk di sebelahnya, seolah tahu kalau aku sedang menahan rasa cemburu dan sengaja memanas-manasi. Gak ada akhlak memang. Pria berperawakan hampir mirip denganku itu menepikan mobil milikku di halaman kantor. Buru-buru membuka pintu, keluar dari kendaraan lalu segera mengayunkan kaki masuk. Kamu tidak usah pulang ke rumah, standby saja di sini sampai saya pulang. Perintahku lagi sambil memutar badan. Tapi, Pak, nanti kalau ibu dan dedek Echa kepengen pergi bagaimana? Memangnya bapak mau ibu pergi naik taksi dan kenapa-kenapa? Protesnya terlihat keberatan. Nurut atau saya pecat? Bukan anak ebiji lagi, Pak. Gak usah cemburuan begitu. Gerutunya, tetapi masih tertangkap indera pendengaranku. Kamu gak usah menggerutu. Saya dengar. Pria berkaos biru itu menggaruk kepala, menggeleng pelan kemudian melangkahkan kaki menuju pos satpam. Selamat pagi, Pak Aliando.
Sapa Melvi ketika bertemu di dalam lift. Pagi. Jawabku singkat. Menekan tombol angka, mundur beberapa sentimeter karena melihat kemeja sekretarisku tidak dikancing secara sempurna, menampilkan sebuah pemandangan yang membuatku harus kembali mengingat istri yang berada di rumah. Tolong berpakaian yang rapi kalau ke kantor, Mel. Kancing baju kamu dengan benar. Aku berujar sembari keluar dari kabin lift ketika pintu terbuka. Iya, Pak. Dia mengangguk dan gegas menutup dadanya menggunakan berkas-berkas yang ada di tangan. Masuk ke dalam ruangan, duduk di kursi singgasanaku sambil memijat pelipis yang mendadak pening. Andai saja Nirmala mau diajak ikut ke kantor. Haf, fokus Virgo Waliando. Jangan mikir begituan terus. Mentang-mentang masih pengantin baru dan sudah lama puasa. Ting! Ponsel milikku terdengar berdering. Ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal, dan dari foto profilnya sepertinya nomor Sonya. Assalamualaikum, Na Aliando. Saya Sonya. Apa Na Ali bisa datang ke rumah sakit? Victor dirawat dan keadaannya semakin kritis. Aku menyentak napas kasar membaca pesan dari Sonya. Rasanya enggan sekali jika harus menjenguk ayah, setelah semua yang dia lakukan kepada kedua istriku. Membunuh Kinanti, dan kemarin menyekap Nirmala juga memukulinya hingga babak belur. Mengusap wajah perlahan, air mata menganak sungai di pipi ketika bayangan saat Kinanti meregang nyawa di depan mataku, setelah mobil yang kukemudikan dihantam begitu keras secara sengaja olehnya. Masih bisakah aku memaafkan manusia kejam seperti dia? Walaupun ayah kamu kejam dan tidak pernah peduli sama kamu, tapi kamu nggak boleh benci sama dia. Kamu juga jangan sampai menyerahkan perusahaan yang sudah ibu rintis kepadanya, karena semua yang ibu punya sudah diambil. Dalam darah kamu tetap mengalir darah Victor. Laki-laki itu tetap ayah kamu sampai kapanpun, meski dia tidak pernah membiayai hidup kita juga mengakui kita sebagai keluarga. Pesan ibu hanya satu, Ali. Kamu boleh membenci sifat arogannya, tetapi jangan pernah membenci orangnya. Ultimatum almarhumah ibu masih saja terngiang di telinga, membuatku terkadang merasa bersalah kepadanya karena begitu membenci ayah. Meletakkan gawai di atas meja, aku merasa bingung apakah harus membesuk pria itu ataukah mengabaikannya. Jika tidak datang khawatir tiba-tiba Allah memanggilnya, tetapi jika mengunjunginya takut malah semakin membenci dia karena semua kejahatan yang telah dia lakukan terhadap diriku juga keluargaku. Ayah sekarat dan dirawat di rumah sakit. Apa kamu mau membesuknya? Mengirimkan pesan kepada Alisa, siapa tahu dia berminat menemui laki-laki yang katanya orang tua kami. Supaya jika terjadi sesuatu tidak disalahkan nantinya. Terserah abang. Kalau abang mau jenguk aku ikut. Karena biar bagaimanapun, ayah itu orang tua kita. Orang yang wajib kita hormati juga kita sayangi, walaupun dia tidak pernah menganggap kita ada. Balas Alisa membuatku semakin bimbang. Mengambil napas dalam-dalam, melonggarkan dada yang terasa sesak seperti sedang dihimpit batu besar. Sepertinya memang sudah waktunya menyingkirkan ego, mengutamakan silaturahmi supaya tidak putus, juga tak ada penyesalan jika nanti ayah tiada. Siap-siap. Nanti aku suruh Robi jemput kamu. Kita mau jenguk ayah? Ya, melaksanakan amanah ibu, karena dulu ibu berpesan agar kita tidak putus silaturahmi dengan ayah, juga tidak boleh membencinya. Baik, Bang. Aku menghubungi Robi, meminta dia untuk menjemput Alisa karena tidak berani menyuruh adikku menggunakan taksi online. Kamu pulang ke rumah naik ojek online saja, Rap. Nanti antar Alisanya pakai mobil yang di rumah. Titahku kemudian, melalui sambungan telepon. Siap, Pak Bos. Bu Bos kalian dijemput atau tidak, Pak? Menyebalkan sekali bocah ini. Tidak perlu. Yang butuh ketemu Victor hanya saya dan Alisa. Baik, Bos. Saya jalan. Kunci mobilnya saya titip di resepsionis. Ya. Aku segera memutuskan sambungan telepon dan lekas kembali mengangkat bokong dari kursi, keluar dari ruanganku mencari Melvi, mengabari dia kalau hari ini harus kembali absen dan digantikan oleh tangan kananku. Aku menepikan mobil di parkiran rumah sakit, menunggu Robi serta Alisa datang, karena merasa malas jika menemui ayah sendirian. Tidak lama kemudian, terlihat mobil hitam milikku memasuki gerbang rumah sakit. Alisa turun dari kendaraan tersebut, dan segera kuhampiri mengajaknya segera menemui orang tua kami yang sedang berbaring tidak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Kami berjalan bersisian menuju resepsionis dan menanyakan di mana ayah dirawat, kemudian lekas menuju lantai 3 mencari kamar rawat inapnya. Aku menggenggam tangan Alisa ketika sudah sampai di depan ruang intensive care unit, menatap wajah perempuan berhijab hitam di sebelahku, merasa kurang yakin, namun, dia segera menganggukkan kepala memberi isyarat agar aku tetap menemui orang tua kami. Mengangkat tangan, ragu-ragu mengetuk pintu kamar tersebut seraya memejamkan mata, menepis segala lara yang tengah bertahta. Tidak boleh menjadi pendendam, apalagi kepada orang yang sudah sekarat. Biarlah. Kan kuhapus luka di dalam dada, menyerahkan segalanya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berhak menghukum sang hamba yang berbuat kesalahan.
"Nak Ali, Lisa." Aku membuka mata ketika mendengar suara lembut Sonya. Entahlah, wanita di hadapanku ini juga terlalu aku benci, hingga tidak pernah bisa melihat semua kebaikan yang sudah dilakukan. Padahal dia jugalah yang sudah membantu melepaskan Nirmala dari sekapan ayah. Alisa menyikut pinggang memberi kode supaya aku menyalami tangan Sonya, dan secara spontan tangan ini terulur menjabat tangan perempuan itu. "Bagaimana keadaan ayah?" Alisa terdengar ragu mengucap kata ayah. Aku lihat kedua bulat beningnya sudah dipenuhi kaca-kaca, akan tetapi dia terus berusaha tegar juga membendung air bah nan asin tersebut agar tidak luruh dari balik kelopak. "Kalian lihat sendiri saja, Nak." Sonya merangkul pundak adikku dan mengajak kami masuk ke dalam, menghampiri seorang laki-laki yang tengah berbaring tidak sadarkan diri di atas berangkar, dengan kabel elektroda serta perban menempel di dada. Bayang-bayang semua kejahatan ayah kembali berkelebat dalam angan, dari saat dia pergi meninggalkan kami demi Sonya, memukuli kaki ibu hingga lumpuh, juga apa yang sudah dia lakukan terhadap kedua istriku. Tidak mudah rasanya memberikan maaf kepada dia, setelah semua yang dia lakukan kepada kami semua. Mengepal tangan di samping tubuh, ingin rasanya mencabut ventilator di hidung penjahat itu untuk mempermudah dia pergi menghadap Ilahi. "Duduk, Bang!" bisik Alisa sembari menarik tanganku. Aku segera mengenyahkan bokong di atas kursi, menundukkan wajah, dan menatap muka pria itu karena rasa benci kian menyelimuti. "Beginilah keadaan Victor sekarang. Aku tidak sengaja menembaknya kemarin karena hendak mengejar Nak Ali dan Lala. Saya lebih memilih dia mati daripada harus kembali berlaku zalim kepada kalian. Sudah cukup banyak kejahatan yang dia lakukan, sehingga membuat kalian hidup susah." Lirih Sonya dengan suara serak. Aku hanya diam, menatap wajah perempuan berusia 40-an tahun itu, bingung harus merespon apa. "Saya juga minta maaf karena sudah menjadi penyebab kehancuran keluarga kalian semua. Tapi percayalah, saya menikah dengan Victor juga karena paksaan. Saya dan orang tua saya tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi sampai menolak pinangan dia dulu." Kini wajah Sonya mulai terlihat memerah. Air mata berlomba-lomba jatuh dari balik kelopaknya, membanjir pipi putih kemerah-merahannya, lalu segera dia hapus menggunakan punggung tangan. Alisa mengambil tangan perempuan tersebut dan menggenggamnya, membuat bibir tipis sang pemilik mata bulat langsung melekuk senyum. "Apa semua ucapan kamu bisa dipercaya, Sonya?" tanyaku memastikan. Karena bisa saja dia sedang bersandiwara, seolah dia adalah korban sebenarnya, playing victim kalau istilah kerennya. "Apa Nak Ali tidak mempercayai ucapan saya? Semenjak kejadian beberapa puluh tahun yang lalu, saya sudah tidak bisa lagi mempercayai orang-orang yang pernah dekat dengan Victor." Terlihat dia menyentak napas kasar. Aku menyandarkan punggung di penopang kursi yang terbuat dari stainless, menatap keluar jendela menahan lara yang kembali menusuki Sukma. "Jika nanti Victor pergi, saya akan mengembalikan apa yang sudah dia ambil dari kalian semua. Sebab saya tidak mau menikmati apa yang seharusnya tidak menjadi milik saya." Aku langsung menoleh menatap wajahnya, dan aku lihat ada kesungguhan di kedua sorot netranya. Apa sebenarnya selama ini dia memang tidak bersalah? Part ke-61. POV Nirmala. Duduk di teras rumah, menemani Alexa yang sedang asyik bermain boneka Barbie sambil sesekali tersenyum melihat gadis kecil itu tidak henti-hentinya berbicara. Dia begitu cantik. Wajahnya mirip Virgo, dan kata orang mirip denganku juga. Bahkan saat mengantar Alexa ke sekolah, para ibu-ibu wali murid mengira kalau aku ini ibu kandung Alexa, bukan ibu sambungnya. Apalagi anak bawaan suamiku itu begitu dekat denganku, dan kami juga memiliki banyak sekali kesamaan baik dari segi fisik maupun sifat. "Makan dulu, yuk. Sudah malam. Bunda juga udah lapar." Ajakku seraya mengulurkan tangan dan langsung disambut oleh gadis berusia 5 tahun itu. "Ica maunya disuapin sama Bunda," renyahnya manja. "Siap, Bos." "Ih, Bunda kayak Om Robi." Aku tertawa mendengarnya. Masa aku disamakan dengan anak buah ayahnya yang selengean itu? Menarik kursi meja makan, mengambil piring lalu menyendok nasi beserta sayur bening bayam dan goreng lele. Tidak lupa juga sambal petai yang dibuat oleh Mbak Mita, yang membuat nafsu makanku naik 2 kali lipat. "Jangan lupa baca doa sebelum makan," perintahku mengingatkan. Alex menadahkan tangan, membaca doa yang dimaksud lalu segera ku suapi nasi bersama sayur dan ikan. Alexa itu persis seperti Virgo, yang doyan apa saja asalkan matang dan enak dimakan. Tidak pernah pilih-pilih makanan seperti Mas Arya dulu. Padahal, mereka terlahir dari keluarga berada. Ting! Sebuah pesan singkat masuk ke aplikasi berwarna hijau milikku. Dari suami tercinta, memberitahu kalau hari ini terlambat pulang karena ada banyak sekali pekerjaan di kantor. "Iya. Pulangnya jangan lupa bawain aku rujak. Pengen makan yang seger-seger." Balasku. "Baik, Bos." "Ih, kamu kayak Robi." "What?" Jangan pernah sebut nama pria itu saat kita sedang berbicara, berkirim pesan dan lain-lain. Aneh.
menyebut nama Robi saja dilarang. Why? Pokoknya nggak boleh. Kalau sampai melanggar, kamu harus bayar denda sama aku. Aneh. Pokoknya kamu nggak boleh sebut nama dia, atau aku suruh bayar denda. Pokoknya kita nggak boleh nyebut nama dia titik. Bibirku melekuk senyum membaca pesan darinya. Segera kuajak Alexa membawa piring kotor ke belakang, mengajarinya membersihkan perkakas bekas kami makan supaya kelak bisa mengerjakan pekerjaan perempuan meskipun menjadi wanita karir. Dan yang paling utama agar dia tidak selalu mengandalkan orang lain. Lama-lama terdengar suara sang muadzin mengumandangkan azan Isya. Gegas mengambil wudhu, melaksanakan sholat bersama putriku karena sekarang sudah hafal bacaan sholat dan bisa melakukannya tanpa bimbingan suami. Alhamdulillah menikah selama 2 bulan dengan ayah Alexa, sudah banyak pelajaran agama yang ku mengerti. Tentang mandi junub, juga cara berwudu yang benar. Virgo memang pria soleh juga imam serta ayah yang baik. Meskipun kadang merasa sedikit cemburu ketika dia berdoa lama-lama sambil menangis. Sebab aku yakin saat itu dia sedang mengingat almarhumah istrinya. Selesai melaksanakan ibadah wajib 4 rakaat, aku mengajak Alexa tidur, membacakan dia buku kisah para nabi yang kami beli di perpustakaan kemarin sesuai pesan Virgo, hingga akhirnya dia terlelap dalam dekapan. Segera aku selimuti tubuh mungil itu, ikut memejamkan mata karena rasa kantuk sudah menyerang mata. Sayang, kok kamu bobok di sini? Aku membuka mata perlahan ketika merasakan sebuah sentuhan lembut membelai rambut. Virgo tersenyum manis dan mengecup puncak kepalaku. Matanya tidak lepas dari wajahku, sementara tangannya merapikan anak rambut yang berantakan lalu menyelipkannya di sela daun telinga. Tadi habis bacain Eca buku ikutan ngantuk. Makanya tidur di sini. Jawabku dengan suara serak, khas orang baru bangun tidur. Ya sudah, pindah ke kamar yuk. Males jalannya. Aku ngantuk. Kita bobok di sini saja, Mas. Ya sudah. Mas ganti baju dulu, nanti balik lagi ke sini. Aku mengangguk pelan kemudian memejamkan mata, lalu membukanya kembali ketika mengingat pesananku tadi. Rujak. Rujaknya mana, Mas? Tanyaku ketika Virgo masuk ke dalam kamar putrinya. Udah gak ada yang jualan, sayang. Aku mengerucutkan bibir, merasa kecewa karena hanya meminta dibelikan makanan yang harganya cuma 15.000 saja tidak dibelikan. Kamu pelit. Rajuku kesal. Besok Mas belikan sekalian gerobaknya. Buat apa beli gerobak rujak? Memangnya mau nyuruh aku jualan? Biar tidak dikata pelit sama kamu. Aku mendengus sebal. Lelaki bertelur asin itu menatap tajam wajah supir yang sudah seperti temannya itu. Enggak sih. Pagi, Bu Bos. Robi lalu tersenyum kepadaku. Sayang, masuk ke dalam. Titah suami dengan ekspresi aneh. Sepertinya dia cemburu kepada Robi. Lucu rasanya melihat wajah Virgo saat sedang cemburu. Aku memutar badan dan segera mengayunkan kaki menghampiri Alexa yang sudah siap dengan seragam sekolahnya, duduk di sebelah gadis kecil itu lalu mengikat rambutnya. Kalalah sakit? Kok wajahnya pucat banget? Tanya Alisa seraya memindai wajahku. Kurang darah, makanya badan aku lemas terus dari kemarin. Sensitif bau-bauan juga. Jawabku sembari menahan mual di perut, karena wangi parfum Alisa yang terasa begitu menusuk hidung. Kalau begitu Eca nanti aku yang antar saja ke sekolah. Kakak istirahat saja dulu. Insya Allah aku nggak apa-apa, nanti minum obat penambah darah saja di jalan. Hari ini Eca ada lomba. Aku mau lihat anakku ikut lomba. Alisa tersenyum lalu ikut duduk di sebelahku. Ayo, sayang. Sudah siap kan? Virgo menghampiri kami seraya menggulung lengan ke mejanya. Sudah, ayah. Jawabku dan Alexis secara bersamaan. Gadis berusia 5 tahun itu kemudian berlari menuju mobil, sementara aku berjalan bersisian dengan suami dan lekas masuk ke dalam kendaraan roda 4 tersebut. Virgo langsung melingkarkan tangan di pundak ketika kami sudah berada di dalam sambil menatap aneh ke arah sang supir. Ekor mata Robi melirik ke arah spion depan, menggelengkan kepala melihat tingkah Virgo yang sudah seperti biji labil. Dia pencemburu, tetapi hobinya membuat sang istri jelas gara-gara sering mengigau dan menyebut nama mantan istrinya. Mas, buka kaca mobilnya sedikit. Bau apaan sih ini? Mobil kok baunya apek begini? Memangnya nggak pernah dibersihkan ya? Protesku sambil mengibaskan tangan di depan hidung, merasa pengap karena bau tidak sedap. Parfumnya baru ganti loh, Bu, dan mobilnya juga selalu bersih kok. Jawab Robi terdengar tidak enak hati. Aku menurunkan sedikit kaca jendela, menghirup udara pagi kota Jakarta yang sudah terpapar polusi. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit, mobil suami akhirnya menepi di depan sebuah gedung taman kanak-kanak yang sudah terlihat ramai, karena hari ini memang akan diadakan lomba mewarnai di tempat tersebut. Alexa segera turun dari mobil ayahnya, berjalan setengah berlari menghampiri Yumna teman sekelasnya.
Aku hendak mengejar gadis kecil itu akan tetapi tiba-tiba pandangan berkunang-kunang, kaki terasa gemetar tidak mampu menopang badan. Sayang, kamu kenapa? Virgo segera menangkap tubuhku yang sudah hampir ambruk, membopongku menuju mobil dengan mimik khawatir. Kayaknya kamu sakit beneran, sayang. Wajah kamu pucat banget. Ucapnya perlahan seraya menyodorkan sebotol air mineral dan langsung kuteguk isinya sedikit. Mas? Panggilku seraya menyandarkan kepala di perut suami yang sedang berdiri, merasa semakin tidak karuan ditambah lagi keringat dingin terus saja membanjiri tubuh. Kita ke rumah sakit sekarang. Ucap Virgo sambil mengusap lembut rambutku. Aku mengangguk setuju karena badan sudah tidak karuan. Part ke-62. Sang pemilik rahang tegas segera membantuku masuk ke dalam mobil, merebahkan joknya supaya merasa sedikit nyaman dan menyuruh Robi menemani Alexa di sekolahnya. Sayang, ayah antar bunda ke dokter dulu. Echa sama Om Robi ya. Gak boleh nakal-nakal. Ucap Virgo seraya mengusap lembut rambut putrinya lalu mencium pipi gadis kecil itu dan segera melajukan kendaraan roda 4 miliknya meninggalkan parkiran sekolah. Aku terus saja mengusap perut yang terasa seperti sedang diaduk-aduk. Mencoba memejamkan mata, meskipun nyatanya tetap saja tidak bisa. Seluruh persendian terasa lemas, tulang belulang seperti terlepas hingga untuk menggerakkan tangan saja harus menggunakan tenaga ekstra. Luar biasa nikmat rasanya. Sabar, ya sayang. Jalanan macet. Kata Virgo sambil tetap fokus mengemudi dan kembali menggotong tubuh ini ketika mobil yang dia kendarai telah menepi. Suster, tolong bawa berangkar. Istri saya sudah mau pingsan. Teriak suami dengan nada panik, apalagi ketika kedua mataku mulai terpejam. Aku tidak bisa merasakan apa-apa lagi selain lemas, gelap, hingga ketika membuka mata sudah berada di dalam sebuah ruangan bernuansa putih, dengan abu cat menancap di punggung tangan kanan tersambung dengan selang kecil yang terhubung dengan cairan intravena yang menggantung di penyangga infus. Mas? Panggilku pelan, mengusap rambut suami yang tengah tertidur dengan pinggiran ranjang sebagai bantalannya. Virgo mengangkat kepala sambil tersenyum. Wajah tampannya tak lagi menyeratkan rasa khawatir, tidak seperti tadi sebelum kami datang ke rumah sakit. Sayangnya Mas Virgo sudah siuman? Dia bertanya seraya menggenggam jemariku, lalu mengecupnya dengan lembut serta penuh cinta. Aku kenapa, Mas? Kata dokter kamu kurang cairan. Asam lambung kamu kumat dan... Virgo menggatung kalimat. Bibir pelumnya melekuk senyum, membuatku penasaran apa yang sebenarnya sedang terjadi kepadaku. Kata dokter, bisa jadi itu tanda-tanda kehamilan. Imbuhnya lagi dengan mata berbinar-binar. Hamil? Aku melengkungkan bibir tanpa melepas pandangan dari wajah lawan bicaraku. Echa mau punya dedek. Dia mengangguk yakin. Amin. Semoga saja ya, Mas. Biar tambah ramah, juga ada pengikat yang kuat dalam rumah tangga kita. Amin. Virgo terus saja menciumi jari-jariku dengan gemas, tanpa peduli dengan tatapan suster yang datang untuk memeriksa. Bagaimana keadaan ibu? Apa masih lemas? Tanya perempuan berseragam putih-putih dengan intonasi sangat lembut, setelah memeriksa cairan infus serta mengecek tekanan darahku. Alhamdulillah sudah sedikit membaik, sus. Tinggal lemasnya saja. Jawabku pelan, hampir tidak terdengar. Alhamdulillah. Nanti kalau ibu sudah agak enakan, bapak bisa panggil saya di nurse station, karena saya mau meminta sampel urin ibu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebab setelah kami melakukan serangkaian pemeriksaan kepada Bu Nirmala, dokter mencurigai kalau saat ini ibu sedang mengandung. Terang wanita itu lagi, bagi angin segar serta guyuran air di saat aku sedang berada di padang pasir. Menyejukkan serta memberikan kekuatan. Mau ambil sampel urinnya sekarang juga saya bisa, sus. Nanti bisa dibantu sama suami saya. Sahutku bersemangat. Betul, sus. Nanti saya bantu gendong. Saya sudah biasa gendong dia kemana-mana kok. Tenang saja. Otot saya kuat kayak Gatot Kaca. Timpal Virgo tidak kalah semangat. Kami bertiga tertawa bersama di dalam ruang rawatku, dan Virgo segera membantuku berjalan menuju kamar mandi. Suster membuka sebuah bungkusan berwarna biru, meletakkan air seni milikku yang sudah ditampung di pinggiran wastafel, kemudian mencelupkan benda pipi persegi sebesar korek kayu ke dalamnya dengan mimik wajah terlihat begitu serius. Masih samar, Bu, tapi alhamdulillah garis 2. Nanti untuk lebih jelasnya ibu dan bapak bisa mendatangi dokter kandungan di poli ibu dan anak, karena di sana bisa dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Suster menunjukkan tes pack bergaris 2 tersebut membuat bibir ini tidak henti-hentinya menerbitkan senyuman. Rasanya bagaikan mimpi. Akhirnya apa yang aku inginkan terkabul juga. Menjadi seorang ibu, akan melahirkan bayi mungil dari rahimku sendiri. Virgo kembali membantu berjalan menuju ranjang, membaringkan tubuh ini perlahan lalu mencium mata, hidung,
pipi, dan setiap inci wajah tanpa ada yang terlewatkan. Aku berjanji akan menjadi suami dan ayah siaga. Kamu ngidam apa sekarang? Biar aku minta si Ono belikan. Ucapnya kemudian. Dahiku berkerut-kerut menatap suami dengan mimik aneh. Si Ono? Gak usah dibahas. Kamu mau apa? Biar aku belikan sekarang? Kalau aku mau helikopter, akan aku belikan. Sekarang? Enggak. Aku hanya bercanda. Memangnya mau buat apaan? Aku terkekeh, Virgo menarik hidungku gemas. Terima kasih karena sudah mau menjadi ibu dari anak-anakku. Aku mencintai kamu, Nirmala Wulan. Bisiknya sambil mengecup daun telingaku. Bayangan ketika suami mengatakan cinta di makam Mbak Kinanti tiba-tiba kembali terbayang. Hati ini terasa sesak jika mengingat kata-katanya. Sedikit ragu kalau bisikan cinta yang baru saja dia gaungkan benar-benar berasal dari lubuk hati terdalam. Astagfirullahaladzim, Nirmala, buang jauh-jauh prasangka buruk itu. Ini momen bahagia kalian. Jangan rusak momen itu dengan pikiran buruk yang bersarang, sebab itu akan menyakiti hati kamu sendiri. Kenapa melamun? Tangan kekar suami terulur, mengusap lembut pipiku dan tatapannya begitu mendamba. Aku mencintai Mas Virgo. Menerbitkan senyuman sekali lagi, membalas tatapan lelaki yang sudah mendampingi hidupku selama 2 bulan itu lalu menarik wajahnya lebih mendekat. Ponsel suami terdengar berdering nyaring. Sang pemilik rahang tegas segera mengambil benda pipih persegi tersebut dari dalam tas, menempelkannya di telinga kemudian izin keluar sebentar. Aku hanya mengangguk lemah sambil menatap punggung lebarnya hingga menghilang di balik pintu. Suasana hening seketika. Aku terus mengusap perut datarku, begitu berharap dalam rahim ini benar-benar sudah tumbuh benih cinta kami berdua. Kelamaan, ya sayang? Aku menoleh ketika suami kembali masuk dan mengayunkan kaki menuju ke arahku. Dari siapa, Mas? Orang kantor ya? Tanyaku penasaran, karena riak wajah pria itu terlihat berubah setelah menerima panggilan tersebut. Ada masalah? Oh, enggak, sayang. Biasa urusan kantor. Nanti aku yang selesaikan. Kamu tidak usah memikirkannya. Kamu hanya boleh memikirkan aku saja. Jawabnya menunjukkan kalau dia memang sedang memiliki sedikit masalah. Sayang, Mas ke kantor sebentar ya. Nanti Alisa yang gantian jagain kamu. Pulang aja, Mas. Aku mau istirahat di rumah. Tapi, sayang, aku hanya lemas doang. Kan aku nggak sakit. Tapi lagi, hamil? Ya sudah. Mas bicara sama dokter dulu. Kamu tunggu sebentar ya. Lagi. Dia mengayunkan kaki keluar dari kamar rawatku, pergi menemui dokter meminta izin supaya aku bisa pulang. Lagian bosan juga jika harus berlama-lama di tempat ini. Ditambah lagi aroma obat-obatan yang menguar membuat kepala bertambah pening. Dokter mengizinkan kamu pulang, tapi kamu nggak boleh capek-capek. Harus nurut sama orang-orang rumah. Dengar nggak? Ucap suami sesaat setelah kembali dari ruangan dokter, bersama seorang pria beralma mater putih di sebelahnya serta perawat yang tadi memeriksa. Baik, bos. Ya sudah, biar saya periksa keadaannya dulu ya, Bu. Dokter berjalan menghampiri, menempelkan diafragma di dada mendengarkan suara detak jantungku. Laki-laki berkacamata itu mengulas senyum lalu menyuruh suster melepas abu cati yang menancap di punggung tangan, setelah itu mengizinkan aku untuk pulang. Jangan lupa jaga kesehatan ya, Bu. Pesan dokter. Terima kasih, Dok. Aku dan Virgo menjawab secara bersamaan. Aku memekik kaget ketika sang pemilik alis tebal tiba-tiba mengangkat tubuhku, menggendongku keluar dari ruangan menuju parkiran. Mas, jangan gendong aku di depan umum. Aku malu. Bisikku sambil melingkarkan tangan di leher suami, menyembunyikan wajah di dada pria itu karena hampir semua orang yang ada memperhatikan kami. Kamu tidak boleh capek-capek. Makanya aku gendong. Virgo lalu mendudukkan aku di jok sebelah kemudi, memasangkan sabuk pengaman dan mengitari bagian depan mobil kemudian duduk di kursi kemudi. Kita siap pulang, sayang. Dia mengusap perut datarku lalu segera menyalakan mesin kendaraan roda 4 miliknya menuju istana tempat tinggal kami. Alisa dan Alexa menyambut kami di depan pintu ketika mobil memasuki parkiran rumah. Gadis berusia 5 tahun itu menghambur memelukku, melingkarkan tangan di pinggang sambil menautkan telinga di perut. Dedek bayinya lagi bobok ya, Bun? Tanyanya kemudian. Iya, Kak Eca. Aku tersenyum dan mengusap lembut rambutnya yang diikat rapi menggunakan karet warna-warni. Sementara Virgo dan Alisa, kedua kakak beradik itu terlihat sedang berbicara serius di dekat mobil, membuatku semakin penasaran apa yang sebenarnya tengah terjadi. Sayang, Mas jalan dulu. Kamu di rumah saja dan jangan melakukan apa-apa. Jaga kandungan kamu baik-baik. Nanti malam kita ke dokter kandungan untuk melihat anak kita. Ucap Virgo seraya mencium pipiku dengan terburu-buru,
mengayunkan kaki lebar-lebar menuju mobil lalu menggerakkannya meninggalkan halaman rumah. Ada masalah apa, Sa? Mas Virgo tidak biasanya terburu-buru seperti itu, loh? Tanyaku penasaran, berharap mendapat jawaban memuaskan dari adik ipar. Gak ada apa-apa, Kak. Hanya masalah kerjaan. Kakak istirahat saja, yuk. Soalnya aku disuruh jaga kakak sama abang. Perempuan berusia 30 tahun itu menerbitkan senyuman. Aku hanya mengangguk mengiyakan, berjalan pelan-pelan menuju kamar dan menghempaskan tubuh secara perlahan. Jarum pendek jam sudah menunjuk ke angka 10 malam. Aku duduk di kursi balkon, menatap ke arah jalanan berharap suamiku cepat kembali. Entah masalah apa yang sedang dia hadapi, sampai-sampai dia harus bekerja hingga selarut ini. Biasanya Virgo selalu pulang setelah sholat maghrib dan paling terlambat jam 9 malam. Sekarang, sudah hampir setengah 11 malam dia belum juga kembali. Tuhan, tolong jaga suamiku. Mudahkanlah segala urusannya, karena dia itu orang baik serta ringan tangan, yang selalu membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Apa jadinya jika perusahaan milik Virgo bermasalah? Karena pasti tidak akan ada lagi orang-orang yang bisa dia bantu. Part ke-63. Aku menutup mulut sambil menguap, karena rasa kantuk sudah mulai menyapa. Kuelus perut datarku yang kembali terasa mual, beranjak dari kursi balkon karena dinginnya angin malam mulai terasa menusuki tulang. Takut malah zalim kepada calon anakku jika terlalu lama berada di luar, sementara malam kian merangkak larut. Duduk di bibir ranjang sambil menyambar ponsel, menekan 11 digit angka menghubungi suami karena rasa khawatir kian melanda. Benar-benar takut terjadi sesuatu terhadap dia. Mas Virgo di mana? Tolong jangan buat aku khawatir. Mengirimkan pesan karena nomor pria itu selalu saja berada di luar jangkauan. Karena sudah semakin larut, kuputuskan untuk segera merebahkan bobo di atas kasur, memejamkan mata menjemput lelap hingga merasa ada sebuah tangan kekar bertengger di pinggang. Bibir melekuk senyum menatap wajah suami yang terlelap di sisi, mengulurkan tangan perlahan mengusap wajahnya tampaknya yang membuat diri ini selalu mendamba. Cup! Kudaratkan bibir di kening sang pemilik rahang tegas, membalas pelukannya hingga kembali terlelap dalam dada bidangnya. Maaf ya, sayang. Semalam Mas pulang telat. Ada masalah sedikit di kantor, tapi sekarang sudah clear alhamdulillah. Ucap suami seraya menarik kursi meja makan saat kami hendak sarapan. Next time kalau ada masalah cerita sama aku, Mas. Aku ini istri kamu. Tempat kamu berbagi. Jangan selalu dipendam sendiri, karena hakikatnya sepasang suami istri itu saling berbagi. Terus satu lagi, jangan dibiasakan ponsel mati jika pulang telat, karena itu bikin aku khawatir banget sampai nggak bisa tidur. Semalam aku melek sampai jam 12 nungguin kamu, Mas. Protesku seraya memonyongkan bibir manja. Maaf. Semalam baterai low. Mas nggak bawa power bank, dan Mas juga berada di lapangan. Ada beberapa anak buah Mas yang meninggal karena ketiban beton, dan itu karena kelalaian pelaksana lapangan. Dia menyuruh anak-anak untuk lembur, padahal Mas sudah bilang jangan pernah paksa para pegawai untuk lembur jika mereka sudah terlihat kelelahan. Kalau nggak nyari orang lagi buat kerja shift malam, tetapi dia malah ngeyel dan bekerja seenaknya sendiri. Terus, sekarang korban yang meninggal bagaimana, Mas? Mas sudah mengurusnya dan tinggal memberikan kompensasi kepada keluarga mereka. Sabar, ya Mas. Menggenggam jemari Virgo, memberi dia kekuatan karena pasti saat ini dia tengah dilanda resah. Yang Mas pikirkan itu satu, sayang. Ada salah satu korban yang ternyata istrinya sedang mengandung. Mas jadi kepikiran sama dia. Kasian. Ungkapnya dengan mata sudah dipenuhi kaca-kaca. Aku sangat mengerti perasaan suami saat ini. Selain merugi, pasti kedepannya bakal banyak perusahaan yang tidak lagi mau bekerja sama dengan dia, karena kelalaian sang anak buah pasti akan berimbas kepada perusahaan. Semoga saja itu tidak terjadi. Sudah makan? Kasihan Virgo Junior kelaparan nanti. Titah suami seraya mengacak rambutku. Aku mengambil selembar roti, mengolesi permukaannya dengan selai kacang dan coklat lalu menutupnya dengan satu lembar roti tawar lainnya, kemudian meletakkannya di depan Virgo. Terima kasih, istriku sayang. Bibirku melekuk senyum dan segera menyambar gelas berisi susu hamil yang sudah dibuatkan oleh Alisa, membekap mulut saat baru setengah saja yang masuk tetapi perut seperti sedang diaduk-aduk. Kenapa, sayang? Kamu kasih apa susunya, Sah? Kenapa kakak ipar kamu langsung muntah pas minum susu buatan kamu? Tanya Virgo terlihat panik. Yaelah, Bang. Wajar kali. Namanya juga orang lagi hamil. Dulu Kak Kinan juga begitu. Gak mungkin kan aku kasih sesuatu yang bisa membahayakan calon keponakan aku sendiri? Aku ini bukan ipar julid yang kayak di novel-novel. Jawab adik ipar seraya membuka tutup botol minyak telon, lalu menuangkan isinya di telapak tangan dan mengoleskannya di leher bagian belakangku. Setelah perut terasa enakan, Gegas kembali mengenyahkan bokong di kursi,
menyantap roti yang aku buatkan untuk Virgo untuk menambah tenaga yang terasa sudah terkuras habis. Nanti siang kita ke dokter kandungan. Ucap suami seraya mengusap keringat yang masih menitik di dahi dengan tisu, membuatku hati ini berbunga-bunga dengan perlakuan manisnya. Iya, Mas. Kamu pulang kerja jam berapa? Jam 3-an sore. Kamu siap-siap saja. Oke. Mas ganti baju dulu. Kamu lanjut sarapannya. Dia lalu beranjak dari tempat duduk dan mengayunkan kaki lebar-lebar menapaki anak tangga menuju lantai atas. Memantas diri di depan cermin, menyapukan bedak di wajah serta lipstik di bibir, supaya tidak terlihat pucat di depan suami serta pantas bersanding dengan Virgo. Kuambil pakaian dari dalam lemari, mengenakannya, setelah itu turun ke lantai dasar menunggu Virgo pulang. Mas, aku udah siap-siap nih. Kamu sudah jalan pulang apa belum? Mengirimkan pesan serta foto selfie dengan pose yang paling cantik kepada sang pemilik wajah tampan. Centang 2, tetapi belum dibaca. Mungkin dia sedang dalam perjalanan pulang, jadi tidak bisa membalas pesan dariku. Ponsel dalam genggaman terdengar berbunyi nyaring. Gegas menggeser tombol hijau, menyapa sang penelepon dan ternyata dari Dokter Fatihah, sebab kami sudah membuat janji dengannya tadi pagi. Sebentar lagi saya jalan, Dok. Lagi nunggu suami pulang. Ucapku dengan intonasi sangat lembut. Baik, Bu Nirmala. Saya tunggu ya. Iya, Dok. Kami mengakhiri panggilan telepon setelah mengucapkan salam, dan segera mengirimkan pesan kepada Robi menanyakan keberadaan suami. Bapak masih di kantor. Katanya lembur dan saya sudah pulang duluan, Bu. Balas supir sekaligus teman suami itu, membuat rasa kecewa seketika menelusup ke dalam dada. Kenapa lagi-lagi dia ingkar janji? Harusnya jika tidak bisa pergi, tidak usah menyuruhku siap-siap dan membuat janji dengan Dokter Fatihah. Kan jadi nggak enak sama dia. Mana Alisa lagi pergi ke rumah mertuanya pula. Sebaiknya pergi sendiri menggunakan taksi, dan menyuruh suami menyusul langsung ke rumah sakit nanti. Hati-hati di jalan, Bu. Maaf saya tidak bisa antar, karena saya tidak bisa mengemudi. Kata Satpam sambil membukakan pintu taksi daring lalu menutupnya kembali setelah aku masuk. Terima kasih, Pak. Kalau Mas Virgo pulang, tolong bilang ke dia saya sudah jalan ke rumah sakit. Siap, Bu. Aku menerbitkan senyuman, kemudian segera menyuruh supir taksi melajukan mobilnya meninggalkan istana yang aku tinggali. Lagian Virgo. Sudah bagus ada Robi di rumah buat antar jemput kalau lagi pengen keluar, malah disuruh nyupirin dia karena cemburu tak beralasan. Kalau begini kan jadi repot sendiri. Kemana-mana harus naik taksi. Taksi daring yang kutumpangi menepi di depan sebuah rumah sakit ibu dan anak. Pelan-pelan menarik tuas pintu, membukanya perlahan kemudian lekas turun setelah membayar ongkosnya. Suasana terlihat sudah ramai saat aku masuk, dan banyak sekali ibu-ibu hamil yang sedang mengantre menunggu panggilan. Selamat sore Ibu, ada yang bisa saya bantu? Sapa seorang perempuan berhijab biru dengan ramah, sambil melekuk senyum manis kepadaku. Saya Nirmala Wulan, Mbak. Istrinya Pak Aliando. Saya sudah ada janji dengan Dokter Fatihah tadi pagi. Jawabku. Oh iya, Bu, silakan duduk, biar saya periksa tekanan darah dan berat badannya. Aku mengangguk dan lekas duduk, mengulurkan tangan ketika bidan hendak memasang manset tensimeter, seraya menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Setelah selesai menimbang berat badan, wanita yang memperkenalkan diri bernama Sofia itu mempersilahkan untuk duduk di kursi tunggu, karena aku mendapat antrean nomor 5 di buku daftar tamu. Sekali lagi kutekan nomor Virgo, dan kali ini tersambung. Maaf ya, sayang. Mas pulang telat lagi. Banyak sekali pekerjaan yang menumpuk di kantor, dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Sekali lagi Mas minta maaf. Ucap Virgo dari ujung sambungan telepon sana. Gak apa-apa, Mas. Aku sudah di rumah sakit ini. Tadi jalan sendiri naik taksi, soalnya Dokter Fatihan sudah nelpon aku. Kok kamu jalan sendiri, sayang? Aturan kalau aku nggak bisa antar ya nggak usah jalan. Ya karena aku pikir kamu bakalan pulang cepat. Aku juga udah minta izin lewat WhatsApp tadi, Mas. Tapi kamu nggak baca chat aku dan nggak mau angkat telepon dari aku. Sudah aku bilang kan tadi, kalau aku ini sibuk. Iya, aku minta maaf. Kamu kenapa sekarang jadi ngeyelan sih, La? Aku menggigit bibir bawah. Salah lagi? Tahu akhirnya akan seperti ini tidak usah pergi sekalian tadi. Maaf. Lirihku menahan tangis. Baper, karena ucapan suami terdengar begitu kesal, terlebih lagi sematan kata sayangnya tak lagi dia ucapkan. Astagfirullahaladzim. Mengucap istighfar berkali-kali dalam hati, tidak mau memperpanjang masalah karena tahu saat ini Virgo juga sedang ditimpa musibah. Ibu Nirmala Wulan. Panggil seorang bidan dari muka pintu. Mas, nama aku udah dipanggil. Aku ke dalam dulu ya. Pamitku kepada suami,
menekan ikon dial merah setelah mengucapkan salam kemudian lekas beranjak dari kursi dan masuk ke dalam ruangan Dokter Fatihah. Assalamualaikum, selamat sore, dokter. Sapaku sambil berusaha menerbitkan senyuman. Waalaikumsalam, Bu Nirmala. Silakan duduk, Bu. Jawabnya ramah. Terima kasih, Dok. Dokter Fatihan terlihat membaca kertas yang disodorkan asistennya, menerbitkan senyuman lalu menyuruhku berbaring di atas berangkar setelah berbasa-basi sebentar. Sementara sang asisten membantu merebahkan tubuhku, menyingkap kemeja yang kukenakan lalu menyelipkan beberapa lembar tisu di karet celana yang kupakai. Rasa geli serta dingin seperti meresap ke dalam kulit perut ketika dia menuangkan gel pelumas di permukaannya, lalu Dokter Fatihah mulai menggerakkan transduser ke kanan dan ke kiri, mencari letak janinku yang belum juga terlihat. Sudah terlihat kantung janinnya ya, Bu, hanya saja belum terlihat embrionya, karena usia kandungannya baru memasuki minggu ke-5. Terangnya kemudian, membuat hati ini sedikit diselimuti rasa was-was. Tapi tidak apa-apa kan, dokter? Tanyaku sedikit takut. Insya Allah tidak apa-apa. Nanti kita lakukan USG ulang sebulan lagi, untuk melihat perkembangan janin ibu. Aku mengangguk mengerti. Kugigit bibir bawah kuat-kuat, karena tiba-tiba teringat dengan salah satu teman yang mengalami kasus sama denganku. Dan ternyata dia hamil kosong atau biasa disebut blighted ovum. Part ke-64. Gak usah sedih, Bu Nirmala. Insya Allah calon bayinya sehat. Hanya saja belum terlihat karena masih berusia 5 mingguan. Ibu jangan terlalu banyak pikiran dan gak boleh stres, karena itu bisa mempengaruhi perkembangan calon bayi ibu. Dokter Fatihan berujar seraya menggenggam erat jemariku. Aku mengangguk mengerti dan lekas pamit kepada perempuan berhijab merah muda tersebut. Ketika hendak keluar, aku melihat Virgo sedang berjalan cepat menuju pintu, dan menghentikan langkah ketika aku sudah berdiri di teras rumah sakit. Tidak ada senyum di bibir laki-laki itu, membuat diri ini tidak berani menyampaikan apa yang dikatakan dokter tadi. Sudah selesai? Tanya Virgo datar. Sudah. Aku pun menjawab sekenanya, kemudian berjalan di belakang suami tanpa berkata apa-apa. Sepanjang perjalanan tidak ada percakapan hangat di antara kami berdua. Suasana di dalam mobil terasa begitu hening, hanya suara deru mesin kendaraan saja yang terdengar. Aku membuang pandang keluar jendela melihat lalu lalang kendaraan baik roda 4 maupun roda 2, menahan air mata yang sudah menggelayut di pelupuk. Bisa antar aku ke rumah, Mas? Aku pengen ketemu Bibi. Lirihku tanpa menoleh menatap wajah Virgo. Iya, bisa. Terima kasih. Lelaki dengan rahang tegas serta tubuh atletis itu melajukan mobilnya menuju rumah, lalu segera membuka pintu untukku setelah mobil miliknya terparkir di halaman bangunan sederhana yang dibelikan ayah saat aku bertunangan dengan Kak Irsyad. Bisani langsung menyambut dengan gembira kedatangan kami berdua, memeluk tubuhku lalu menciumi pipiku saking rindunya. Pada dari mana? Kok tumben banget mampir ke sini? Bibi udah kangen banget sama kalian. Ucap Bibi seraya menggandeng tanganku masuk. Duh, tahu kalian mau kesini tadi Bibi masak yang banyak? Nggak usah repot-repot, Bi, tadi kami dari dokter dan Lala minta mampir. Saya tidak bisa menolak keinginan ibu hamil, takut nanti anak saya ecesan. Timpal suami seraya mengambil toples nastar yang aku beli di Maidah Saidah, membuka tutupnya kemudian menyantap kue berbentuk bulat dengan olesan telur kuning tersebut. Nok Lala hamil? Bisani menatap senang. Iya, Bi, udah 5 minggu. Doain ya, Bi semoga anak aku sehat. Amin. Ya Allah, Bibi seneng banget. Kalau begitu Bibi ke warung dulu beli bahan masakan. Pengen masak yang spesial buat kalian semua. Jangan lupa belikan es krim buat Lala, Bi, sama Bu Alpukat. Ini uangnya. Virgo menyodorkan selembar uang berwarna merah lalu kembali menyantap kue yang ada di atas meja hingga hampir habis. Mas? Panggilku pelan, masih belum berani menatap wajahnya. Ada apa, sayang? Mas gak marah sama kamu. Jadi jangan terlalu dipikirkan ya. Dia menjawab seolah mengerti apa yang sedang mengganjal dalam hati. Aku hanya penasaran pengen lihat anak kita. Makanya kamu dihubungi gak bisa-bisa langsung naik taksi sendiri, karena kata Mas Robi kamu lembur. Dan kata dokter, tidak usah dipikirkan. Dokter tadi menghubungi Mas dan menceritakan semuanya. Mas diam di dalam mobil itu bukannya marah sama kamu, sayang. Tapi Mas kepikiran sama kamu, karena kata dokter kamu langsung terlihat shock pas dengar kabar yang dia sampaikan. Tadi dokter Fatihah pesen sama Mas supaya jaga selalu perasaan kamu biar gak stres. Kamu juga harus sering-sering mengkonsumsi karbohidrat, juga makan buah-buahan seperti alpukat dan sering-sering makan es krim. Bibirku melekuk senyum menatap suami yang tadinya aku pikir sedang marah karena pergi sendiri. Sini, kalau masih terasa berat dan mau nangis, nangisnya di sini aja. Jangan ditahan, jika menangis bikin hati kamu lega. Virgo merentangkan tangan serta menepuk-nepuk dadanya sendiri, lalu menarik tubuh ini ke dalam dekapannya.
Aku segera menyandarkan kepala di dada suami, melingkarkan tangan di pinggangnya, menumpahkan segala yang luka tengah bertahta dalam dada dengan air mata. Ada kelegaan yang kurasa saat dalam dekapan suami. Ganjalan dalam hati seakan langsung sirna, berganti dengan rasa nyaman yang menyelimuti jiwa. Dah, jangan nangis lagi. Nanti cantiknya luntur kalau kena air mata. Virgo mengangkat tubuhku dari dekapan, mengusap lelehan air bening di pipi menggunakan ujung jemari seraya melekuk senyum termanis seperti biasa. Memangnya kalau aku jelek kenapa? Memonyongkan bibir manja. Mas Virgo gak mau punya istri jelek. Aku mencubit pinggang suami sambil berpura-pura merajuk. Enggak, sayang. Mas bercanda doang. Apapun keadaan kamu tetap istri Mas. Wanita yang Mas cintai, juga ibu dari anak-anaknya Mas. Bunda Alexa dan dedek bayi dalam perut. Laki-laki berhidung bangir itu membungkukkan badan, mengusap perut datarku lalu mendaratkan kecupan singkat di sana. Apapun yang akan terjadi, kita akan lewati semuanya bersama. Kamu jangan pernah berpikir yang berat-berat. Fokus dengan kesehatan kamu juga calon anak kita. Imbuhnya lagi. Aku mengangguk paham. Kutarik ke atas kedua sudut bibir, melekuk senyum, merasa lega karena mendapatkan dukungan dari orang tercinta. Bisani kembali dari warung dengan kantong berisi sayuran serta buah alpukat sesuai pesanan Virgo. Dia lalu membelah buah berwarna hijau tersebut, melumatnya menjadi jus dan segera disuguhkan kepadaku. Dokter Fatian menganjurkan supaya kamu sering-sering mengonsumsi alpukat selama kehamilan, karena buah ini mengandung asam folat yang baik untuk perkembangan janin. Biar cepat besar dan terlihat pas diperiksa juga katanya. Terang suami seraya menatap aku yang sedang menikmati gurih manisnya jus yang dibuatkan oleh Bisani, sampai lupa menyisakan untuk Virgo. Kamu udah sholat, Mas? Tanyaku kemudian. Sudah dong. Kamu? Menggeleng pelan. Ya sudah, sekarang sholat dulu. Jangan sampai ketinggalan sholatnya, karena itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Aku juga ikut menanggung dosa kamu jika istri aku yang cantik ini tidak mau melakukan ibadah wajib. Dia menarik hidungku. Iya, Mas. Gegas pergi ke kamar, mengambil wudhu di toilet lalu segera melaksanakan ibadah wajib 4 rakaat karena jarum pendek jam sudah menunjuk ke angka 5 sore. Assalamualaikum, ya. Kapan main ke tempat Lala? Lala kangen sama ayah. Pengen ke Cirebon tapi lagi nggak boleh kemana-mana, soalnya Lala lagi hamil muda. Sebentar lagi ayah mau punya cucu. Mengirimkan pesan kepada lelaki yang sudah membesarkanku, tidak sabar rasanya melihat reaksi ayah setelah tahu kalau aku sedang mengandung. Sudah lama juga dia tidak mengunjungi, bahkan hanya sekedar kau tegur sapa via udara saja tidak pernah dilakukan. Ayah tidak pernah mau mengangkat panggilan dariku, pun ketika berbalas pesan. Hanya dibaca saja tanpa dibalas. Mudah-mudahan kali ini mendapat respon darinya, terlebih lagi karena aku menyampaikan sebuah kabar bahagia. Centang 2 biru, tetapi hingga hampir setengah jam menunggu belum ada tanggapan darinya. Biarlah. Mungkin sedang sibuk, atau sudah terlalu bahagia dengan Mbak Delima sehingga lupa dengan aku anak dari istri pertamanya. Karena sejak menikah terlihat sekali perubahan pada dirinya, terlebih lagi saat aku sudah resmi menjadi istri Virgo. Dia tidak lagi memberikan jatah serta hakku seperti biasanya. Kok melamun? Kau tegur suami seraya duduk di sebelahku. Ada masalah apa lagi? Enggak, Mas. Aku kangen sama ayah. Berkali-kali mengirimkan pesan tetapi tidak dibalas, panggilanku juga tidak dijawab olehnya. Apa mungkin ayah udah lupa ya, sama aku? Sahutku sambil meletakkan ponsel di atas meja. Mungkin ayah sibuk. Kamu gak usah berpikir yang macam-macam, ya, sayang. Tapi kelihatan banget bedanya, Mas. Ayah kayak gak peduli sama sekali sama aku. Kayak udah lupa punya anak perempuan di sini. Ada aku di sini yang akan selalu menyayangi kamu. Ada Echa, dedek bayi perut, ada Alisa juga Bisani yang sayang sama kamu. Iya, Mas. Aku mengambil napas dalam-dalam lalu membuangnya secara perlahan. Berusaha melupakan apa yang terjadi, menerima kenyataan kalau ayah memang telah berubah dan lebih mementingkan istri baru serta calon anaknya. No, makan dulu yuk. Bibi masak pecak ikan kesukaan kamu. Kemarin ada saudara Bibi datang dari Cirebon dan bawa ikan asap buat Nok Lala, tapi Bibi belum sempat anterin ke rumah Mas Virgo. Kebetulan kalian main dan nginep di sini. Ucap Bisani dengan intonasi sangat lembut, sambil menggandeng tanganku menuju meja makan seperti saat aku kecil dulu. Terkadang suka berpikir, sebenarnya aku ini anak kandung ayah, atau memang anaknya Bisani? Karena dalam keluarga yang begitu peduli hanya dia saja. Tidak ada yang lain. Ayah selalu sibuk dengan pekerjaannya, dan sekarang ditambah sibuk dengan istri barunya. Sudahlah. Lupakan saja. Lebih baik cari kebahagiaan sendiri bersama keluarga baruku serta Bisani. Jika ayah sudah melupakanku, masih ada Bibi serta suami yang akan selalu ada dan menggenggam tanganku. Widih, mantap.
Enak ini, Bi, saya kangen makan anak ini. Ucap Virgo seraya menghirup dalam-dalam aroma harum bumbu pecak ikan asap yang menguap di udara. Ayo, sayang. Makan yang banyak. Biar dedek bayi cepat besar dan cepat lahir. Ini, aku ambilin ikannya yang paling gede. Pakai kuah, nggak? Pakai sayur nggak? Tanya suami sudah seperti mak-mak rempong. Siraku lewo banget, Mas. Kamu rempong banget, sih. Maksudnya, sayang? Mas gak ngerti bahasa Cirebon. Artinya kamu baik dan ganteng. Ledakku sambil tergagah. Memang suami kamu paling ganteng sejagat raya. Baru tahu? Iya. Mengusap pipinya sambil menahan tawa. Pokoknya mulai hari ini, aku berjanji kepada diri sendiri untuk tidak lagi memikirkan sesuatu yang bisa merugikan kesehatan diri serta sang calon jabang bayi. Harus kuat serta semangat. Bahagia setiap hari, menerbitkan senyuman tanpa ada tangisan. Ponsel milik suami terdengar berbunyi nyaring. Ada panggilan masuk dari seseorang, dan wajah Virgo langsung terlihat menegang ketika berbicara dengan orang itu. Aku terus memindai wajah suami seraya mengambil jemarinya, memberikan kekuatan karena sepertinya dia sedang mendapatkan kabar buruk dari seseorang. Ada apa, Mas? Tanyaku penasaran. Ayah meninggal. Tadi Sonya menghubungi Mas dan mengabari kalau ayah sudah tidak ada.